Dua pemuda berumur 18 dan 19 tahun warga Jati Agung, Lampung Selatan, Minggu pagi diringkus tim Reskrim Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Keduanya ditangkap karena mencabuli seorang remaja putri kelas 2 SMP. Dari hasil pemeriksaan polisi mengungkap pencabulan tersebut rupanya telah berlangsung lama sejak korban masih duduk di kelas 6 SD. Korban diancam akan dianiaya jika tidak mau menuruti kemauan para tersangka. Kasus pencabulan tersebut terungkap setelah tersangka mengirimkan surat ancaman ke korban namun ditemukan oleh tante korban yang kemudian dilaporkan ke polisi. Pelaku kita amankan 2, jadi untuk korban itu SD kelas 6. SD kelas 6 berpacaran namun diperlakukan seperti orang dewasa, dilakukan pelecehan termasuk persetubuhan di hotel selama kurang lebih 2 tahun. Dilakukan sampai kelas 2 SMP baru terungkapnya karena bibi dari korban tersebut mendapatkan surat. Ini suratnya di sebelah pintu depan rumah korban. Bibinya menemukan surat ini yang dituliskan oleh tersangka. Pada kasus ini, polisi menyita pakaian korban, surat ancaman yang dibuat tersangka, serta hasil visum korban dari rumah sakit sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung. Mantan anggota DPRD Pesisir Barat Supardi Rudianto jadi tersangka kasus korupsi proyek jalan senilai 1,8 miliar rupiah. Tersangka merupakan Direktur CV Floris Asror Agung yang menjadi pemenang tender proyek jalan rusak Marang Kupang Ulu, Kabupaten Pesisir Barat. Kasus ini mencuat dari hasil temuan pemeriksaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi. Tersangka juga tidak memenuhi syarat perbaikan jalan rusak yang jadi tanggung jawab perusahaannya. Negeri Lampung Barat telah melakukan penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi peningkatan jalan Kupang Marang Ulu pada Dinas PUPR Kabupaten Kesidap tahun anggaran 2022. Kepada yang bersangkutan kita sudah melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Yang kita jadikan tersangka merupakan Direktur CV PFAA dan saudara SK. Kita kenakan dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, koruptor proyek perbaikan jalan ini kemudian digelandang ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Lampung Barat. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan penyidik kejaksaan untuk menyelidiki kemungkinan tersangka lain. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon wakil wali kota Metro Komaru Zaman terus bergulir. Pada Jumat lalu, Komaru kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kota Metro dengan agenda mendengarkan tuntutan dari jaksa. Pada sidang ini, jaksa menuntut terdakwa membayar denda 6 juta rupiah atau jika tidak mampu membayarnya maka diganti dengan dipenjara selama 3 bulan. Jaksa menyatakan terdakwa yang merupakan calon petahana tersebut melakukan kampanye dengan memanfaatkan fasilitas negara. Menyatakan terdakwa Dr. Andes Komaru Zaman MA bin MK Sirong bersalah melakukan tindak pidana wali kota yang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon sendiri. Sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam pasal 1 ayat 3 junto pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Yaitu pidana terhadap terdakwa Dr. Andes Komaru Zaman MA bin MK Sirong dengan pidana
denda sebesar 6 juta rupiah. Sudah disampaikan secara resmi di muka persidangan, di mana dari hasil analisa hukum, jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa unsur yang didakwakan tersebut telah terbukti dan mereka mengajukan tuntutan pidana dengan pidana denda sebesar 6 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Saya rasa wajar-wajar saja kalau penuntut umum melakukan tuntutan tersebut dengan pertimbangan hal-hal yang sudah disampaikan tadi, ada yang memberatkan, ada yang meringankan. Seperti diberitakan sebelumnya, pelanggaran kampanye terungkap saat Bawaslu Metro menemukan Komaruzaman membagikan bantuan sosial atau bansos pada 19 September 2024 sebelum cuti dari Wakil Wali Kota Metro. Saat itu, Komaruzaman memberikan sambutan dan mengajak masyarakat yang hadir untuk memilihnya dan Wahdi Sirajudin dengan alasan telah memajukan Metro. Asep Saifullah melaporkan dari Metro.